Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial regresi logistik multinomial dengan SPSS, lengkap dengan penjelasannya. Nah, regresi logistik multinomial, di mana variabel independennya bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, rasio, interval, ataupun kombinasi, sedangkan variabel dependen ataupun variabel y-nya memiliki lebih dari dua kategori dengan skala ukur nominal ataupun ordinal. Nah, langsung saja. Nah, ini data yang saya miliki, yang saya gunakan dalam tutorial ini. Ada dua variabel X. X1 yaitu pendidikan, di mana pendidikan ada 3, S1, S2, dan S3. Dan ini merupakan kategorinya. Kemudian data usia. Kemudian literasi keuangan, variabel Y-nya, di mana variabel Y-nya harus memiliki lebih daripada dua kategori. Di sini terdapat 3 kategori. Literasi keuangan kategori sedang, dan rendah, sedang, dan tinggi, teman-teman. Maka ini hipotesisnya, ada 3 hipotesis. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya siapkan SPSS-nya. Kemudian kita copy datanya. Kemudian kita pastekan. Kita beri nama X1, X2, dan Y. X1 adalah tingkat pendidikan. X2 usia. Literasi keuangan. Kemudian variabel yang memiliki kategori harus kita buat kategorinya. Ini untuk X1. 1 kategorinya S1, 2 untuk S2, dan 3 untuk S3. Kemudian OK. Kemudian variabel Y-nya 1. Ini dia. Rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Kemudian OK. Nah, kita cek. Oke, sudah semua. Kemudian kita pilih analyze, regression, multinomial logistik. Kita masukkan variabel Y ke dependent. Variabel yang memiliki, adapun yang kategori, variabel X kategori ke faktor. X2 ya ke covariat. Kita pilih statistik. Ini tidak perlu kita conteng. Ini classification table, goodness of fit, continue, kriteria aman, option. Ini tidak perlu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah outputnya, semua outputnya. Nah, untuk penjelasannya, nah yang pertama yaitu kita lakukan uji kecocokan model ataupun tabel goodness of fit. Bentar. Tabel goodness of fit, ini dia. Angkanya yang saya bolkan 0,136, lebih besar 0,05, maka model dikatakan fit. Kemudian kita masuk ke uji parameter, uji koefisien determinasi. Ini dia tabelnya. Angka yang kita gunakan, angka yang saya bolkan. Nilainya 0,433, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, yaitu tingkat pendidikan dan usia, dalam menjelaskan variabel dependen yaitu literasi keuangan, sebesar 43,3%. Dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Kemudian uji F secara simultan. Nah, ini dia tabelnya. Ada beberapa artikel ketika saya baca untuk uji F tetap ini. Nah, nilai signifikannya 0,004 lebih kecil 0,05. Maka H0 diterima dan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya tingkat pendidikan dan usia berpengaruh terhadap literasi keuangan, atau minimal ada satu variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian hasil uji T. Tabelnya ini dia. Nah, di sini ada beberapa artikel saya baca uji T-nya langsung diambil dari sini, teman-teman. Hasilnya akan sama saja. Nah, hasil uji T dilihat bahwasanya nilai signifikan kedua variabel lebih kecil 0,05, maka kedua variabel berpengaruh terhadap variabel Y, di mana variabel X nilai signifikannya 0,041 lebih kecil 0,05. Artinya X1 adapun tingkat pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan, teman-teman. Terhadap literasi keuangan. Begitu juga dengan X2, 0,005. Usia berpengaruh terhadap literasi keuangan. Kemudian kita masuk ke model regresi logistik multinomial. Nah, di sini yang kita lihat adalah variabel yang signifikan saja, teman-teman. Nah, ini dia. Sama angkanya. Oh, sebentar nih, rendah sedang. Di sini belum saya set tadi, di sini yang sebelumnya saya set. Sebentar kita uji kembali. Analysis, regression, multinominal. Nah, ini di sini. Di sini saya cek yang pertama, yaitu yang kategori rendah. Kemudian continue. Oke. Nah, hasil yang lain sama. Nah, tabel ini yang akan membedakan. Ini dia. Sama angkanya. 2,264 min 0,138 dan seterusnya, sama semua angkanya, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan dalam persamaan. Di sini sudah saya bolkan yang berpengaruh saja, misalnya yang di kategori sedang, variabel X2-nya tidak berpengaruh karena nilai signifikannya lebih besar 0,05, sedangkan yang lainnya berpengaruh. Maka kita buat model. Nah, ini dia. Yang di atas adalah sedang. Kemudian yang di bawah ini adalah rendah. Artinya pembandingnya rendah. Kenapa pembandingnya rendah? Karena dari 3 kategori sedang, tinggi, sedangkan kategori literasi ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Dan ketika kita running tadi, nah di sini first kategori menjadi pembanding, teman-teman. Ini bisa juga yang akhir, bisa juga kita custom, teman-teman. Tapi saya pilih first kategori. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus. Nilai alfanya dapat intercept-nya 2,264 ditambah B2X1 X12, teman-teman. Untuk kategori sedang, teman-teman. Oh, di sini ada lagi. Oh, udah betul. Nah, kemudian beta 1 X11, ini dia. 2,533. Kemudian yang beta 2 X12 2,963. Kemudian kategori tinggi
di mana pembandingnya adalah kategori rendah, 3,066. Kemudian beta 1 X11, ini dulu, signifikan 3,123, X12, kemudian yang terakhir X2. Kenapa X2 dimasukkan? Karena pada kategori tinggi X2 berpengaruh, teman-teman. Kemudian kita lihat nilai odds rasionya. Nah, ini dia nilai odds rasio X11 dan X12 untuk kategori sedang. Menjelaskan nilai odds rasio variabel tingkat pendidikan X1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1 yaitu S1. Berarti ketika variabel X13 nilainya 0, berarti X13 menjadi pembanding, teman-teman. Sebesar 12,848. Ini dia. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pendidikan S1 diperkirakan berpeluang memiliki literasi keuangan sedang. Ini dia. 12,848 kali lebih mungkin dibandingkan tingkat pendidikan S3. Kenapa dibandingkan dengan S3? Karena nilai X13 di sini 0, adapun tidak ada angkanya sebagai pembanding. X13 adalah S3. Begitu juga untuk yang variabel X12 untuk kategori sedang. Kemudian begitu juga untuk literasi keuangan yang kategori tinggi. Ini dia penjelasannya. Sama. Kemudian kita masukkan ke estimasi probabilitas ataupun kemungkinan, teman-teman. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan angka yang sama dengan angka di model di atas. Ini dia. P, Y sama dengan 2. Berarti kalau Y-nya 2, kategori sedang. Yang satu sebagai pembanding, teman-teman. Kita masukkan angkanya. Berarti angka yang kita masukkan, angka ini dia, teman-teman. Dan nilai intercept-nya, ataupun koefisien betanya. Sebagai contoh, kita ingin melihat estimasi kemungkinan literasi keuangan kategori sedang dengan tingkat pendidikan S1. Nah, ini dia kalau kita masukkan. Berarti karena di sini untuk yang kita lihat untuk pendidikan S1, maka nilai beta 1 X2-nya dihilangkan. Karena kita untuk melihat S1 saja. Nah, ini dia hasilnya. Hasil ini didapat dari, ini contoh perhitungannya. Nah, kemungkinan literasi keuangan sedang dengan tingkat pendidikan S1. Maka kalau kita lihat angkanya ini, kalau kita masukkan dalam rumus, sama dengan XP, buka kurung, nilai intercept-nya, ditambah S1, berarti ini dia, dikali, karena S1 sama 1 dikali 1, tutup kurung, enter, sama dengan 1 ditambah XP. Nah, ini dia, sama dengan XP dibagi 1 ditambah XP. Nah, ini dia angkanya, teman-teman. Kalau dipersenkan, berarti nilainya 99,20%. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, kemudian, jika kita ingin melihat kemungkinan yang lain, misal, probabilitas kemungkinan literasi keuangan sedang dengan tingkat pendidikan S2. Ini dia. Berarti dengan cara yang sama dengan XP ditambah XP buka kurung, intercept ditambah pendidikan S2 X12 ini dikali, karena sama dengan 2 dikali 2, tutup kurung, enter, sama dengan 1 ditambah XP
sama dengan XP dibagi 1 ditambah XP. Nah, ini dia teman-teman. Jika dipersenkan, ini dia hasilnya. Kemudian apabila kita ingin melihat kemungkinan literasi keuangan sedang dengan tingkat pendidikan S3, teman-teman. Di sini kan tidak ada S3-nya, tidak ada angkanya. Maka caranya hanya kita masukkan nilai intercept-nya saja, teman-teman. Sama dengan XP, kemudian tutup kurung, enter. Ini dia. Sama dengan 1 ditambah XP, sama dengan XP dibagi 1 ditambah XP. Berarti kemungkinannya 90,59%, teman-teman. Kemudian kita yang kedua, yang kategori tinggi. Ini dia. Berarti ada 4 angka di sini. Intercept-nya X2, X11 dan X12 karena X2-nya juga signifikan. Ini dia. Kemudian kita masukkan rumus ini. Contohnya, kita ingin melihat kemungkinan literasi keuangan tinggi dengan tingkat pendidikan S1 dan usia 22 tahun. Kenapa di kategori tinggi ada usia, sedangkan di kategori sedang tidak ada usia? Karena pada kategori sedang, variabelnya tidak berpengaruh, teman-teman ya. Artinya X2-nya tidak berpengaruh. Makanya tidak ada. Dan ini angkanya. Kalau kita lihat perhitungannya, ini dia. Misal, kemungkinan literasi keuangan tinggi dengan tingkat pendidikan S1 dan usia 22 tahun. Maka sama dengan XP konstan ditambah S1 kali 1 tambah kemudian usia X2 dikali 22 tahun dikali 22 tutup kurung enter sama dengan 1 ditambah XP sama dengan XP dibagi 1 tambah XP. Nah, ini dia. Jadi kalau dipersenkan, ini dia, teman-teman. Kemudian, kalau kita ingin melihat kemungkinan literasi keuangan tinggi dengan tingkat pendidikan S2 dan usia 27 tahun, maka sama dengan XP, buka kurung, konstan, ditambah S2, ini dia, dikali 2, ditambah X2, kali 27 tahun, 27, ini dia. Sama dengan 1 ditambah XP sama dengan XP dibagi 1 tambah XP. Ini dia. Kalau dipersenkan, ini dia angkanya. Kemudian kemungkinan literasi keuangan tinggi dengan tingkat pendidikan S3 dan usia 25 tahun. Yang kita masukkan adalah nilai koefisien betanya ataupun intercept-nya saja. Ditambah usia 25 tahun, usia X2, kali 25, tutup kurung, enter. Sama dengan 1 ditambah XP, sama dengan XP dibagi 1 tambah XP. Ini dia angkanya, teman-teman. Kalau dipersenkan, berarti hanya 14%. 14,8%, teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan klasifikasi tabel ataupun ketepatan klasifikasi. Nah, ini dia. Sama angkanya. Nah, maknanya responden yang memiliki literasi keuangan rendah sebanyak 17 responden. 7 tambah 3, 17. Kemudian, berarti pada kenyataannya, ada 17 responden memiliki literasi keuangan rendah. Kemudian, 3 responden ini diprediksi akan memiliki literasi keuangan sedang, teman-teman. Dengan tingkat kebenaran 82,4%.
Kemudian, responden yang memiliki literasi keuangan sedang sebanyak 5 tambah 9 tambah 2, 16 responden. Kemudian, berarti kategori sedang. Oh, berarti ini 5 diantaranya, karena yang kategori sedang. 5 responden diantaranya diprediksi akan memiliki literasi keuangan rendah. Dan 2 responden diprediksi akan memiliki literasi keuangan tinggi. Berarti ini sedang, berarti kesedang. Kemudian 5 diprediksi akan memiliki literasi rendah. Dan 2 diprediksi akan memiliki literasi yang tinggi. Dengan tingkat kebenaran 56,2%. Kemudian yang terakhir, responden yang memiliki literasi keuangan tinggi sebanyak 7 responden. Kemudian, 1 responden diantaranya diprediksi memiliki literasi keuangan rendah. Ini, yang awalnya ada 7 responden literasi keuangan tinggi. 1 di antara 7 diprediksi akan memiliki literasi keuangan rendah. Dan 3 responden diantaranya akan diprediksi memiliki literasi keuangan sedang, teman-teman. Dengan tingkat kebenaran sebesar 42,9%, teman-teman. 42,9%. 42,9%. Sehingga persentase ketepatan model dalam memprediksi dengan benar sebesar 65%. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial regresi logistik multinomial dengan SPSS lengkap dengan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.